Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas akhlak bagian yang terakhir yang akan membahas perbuatan sehari-hari dari poin 13 sampai poin ke-20. Untuk poin yang ke-13 ini adalah mengibas spray saat hendak tidur. Nah, di sini kita sering lupa. Kadang-kadang lihat kasur sama bantal langsung blek aja tidur tanpa mengibaskan spray yang akan kita tiduri. Dalam sebuah hadis dikatakan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian hendak tidur, maka hendaknya dia mengambil ujung spray, lalu mengibaskannya dengan membaca basmalah, karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di atas kasurnya. Jika dia hendak merebahkan tubuhnya, maka hendaknya dia mengambil posisi tidur miring ke kanan dan membaca, Maha suci Engkau ya Allah Rabbku, denganmu aku merebahkan tubuhku dan denganmu pula aku mengangkatnya. Jika Engkau menahan nyawaku maka ampunkanlah ia, dan jika Engkau melepaskannya maka lindungilah ia dengan perlindunganmu kepada hamba-hambamu yang salih." Hadis riwayat Muslim. Di sini bisa jadi ketika kita nyaman banget untuk tiduran, susah bangun, itu adalah godaan dari setan. Karena kita tidak mengibaskan tempat tidur kita. Kalau zaman dulu mungkin mengibaskan ujung spray, tapi sekarang kita bisa dengan mengibas-ibasnya dengan sapu lidi sebelum tidur. Itu ternyata ada di dalam hadisnya. Kemudian yang ke-14 adalah meruqyah diri dan keluarga. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam senantiasa meruqyah dirinya dengan doa-doa perlindungan ketika sakit, yaitu pada sakit yang menyebabkan wafatnya beliau saat beliau kritis. Akulah yang meruqyah beliau dengan doa tersebut. Lalu aku mengusapkan tangan kanannya ke anggota tubuhnya sendiri, karena tangan itu penuh dengan berkah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Meruqyah diri dan keluarga. Ada kata-kata yang bisa meruqyah diri kita. Ada ucapan-ucapan yang bisa meruqyah diri kita. Ini sesuai dengan ilmu yang pernah Bu In ikuti adalah cara meruqyah diri sendiri. Karena ternyata cara meruqyah diri sendiri itu lebih ampuh daripada diruqyah oleh orang lain. Malah meruqyah itu sebetulnya adalah untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang sedarah dengan kita. Kalau seandainya Bu In meruqyah anak santri Bu In, bisa jadi karena ada rasa tanggung jawab orang tua yang dititipkan kepada Bu In untuk memperbaiki anak-anaknya. Bisa jadi kalian bisa diruqyah langsung oleh Bu In. Caranya bagaimana? Adalah dengan memegang urat nadi kita. Pegang urat nadi kita, kemudian kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baca 100 kali dalam satu hari. Kapan sehatnya? Wallahu a'lam. Cepat atau lambat, yang penting kita niatkan dalam hati bahwa kita akan meruqyah diri kita sendiri. Ingin agar kita menjadi orang yang lebih baik, ingin diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ruqyah diri kita sendiri. Atau meruqyah keluarga bisa. Kita meskipun ilmu kita tidak seberapa, tapi kita bisa meruqyah keluarga kita oleh diri kita sendiri. Bacaannya seperti itu bisa 100 kali. Kalau misalnya berat, kita tuntut aja setelah selesai sholat wajib, kita baca 20. Dalam satu hari itu kita bisa membaca 100 kali. Atau dalam kesempatan lain daripada melamun, kita baca bacaan itu saja. Demikianlah itu cara meruqyah diri dan keluarga. Yang ke-15 adalah berdoa saat memakai pakaian
pakaian baru. Di sini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika mengenakan pakaian baru maka beliau menamai pakaian itu dengan namanya, baik itu baju, surban, selendang ataupun jubah. Kemudian beliau membaca, "Ya Allah, hanya milikmu segala pujian itu. Engkau telah memberiku pakaian, maka aku mohon kepadamu kebaikannya, dan kebaikan tujuannya dibuat. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, dan keburukan tujuannya dibuat." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Saat kita memakai pakaian yang baru kita pakai, kita disunahkan untuk berdoa. Semoga baju yang kita pakai itu memberikan manfaat. Bukan malah membuat kita jumawa, kalau Sundanya jumawa itu sombong dengan merasa, wah saya punya pakaian bermerek nih. Nah, enggak kayak gitu, tapi pakaian itu bisa melindungi kita untuk meraih ridha Allah. Intinya begitu. Untuk menutupi aurat, bukan membungkus aurat. Hati-hati, karena kebanyakan laki-laki juga sekarang celananya kelihatannya lebih baik membungkus aurat ketimbang menutup aurat. Karena tetap auratnya malah banyak yang membentuk, apalagi perempuan. Ya. Lebih senang kelihatan oleh laki-laki. Nah, itu hati-hati, ada gangguan jiwa di sana ketika kita ingin memakai pakaian seperti itu. Selanjutnya yang ke-16 adalah mengucapkan salam kepada semua orang Islam termasuk anak kecil. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia menceritakan, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Apa ciri keislaman seseorang yang paling baik?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian di sini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan melewati kumpulan anak-anak. Lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka semua. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini mengucapkan salam kepada semua orang Islam termasuk anak kecil. Hadis yang pertama di sini, mau kenal mau tidak kenal, yang penting kelihatan muslim kita beri salam. Maksudnya kelihatan muslim, ada perempuan yang memakai jilbab kita cuek aja, nggak kenal ini, salah. Karena dalam hadis juga dikatakan orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal, muslim maksudnya. Nah, hadis selanjutnya mau anak kecil atau mau dewasa, kita beri salam. Anak kecil mah tahu apa. Tetap kita harus memberikan salam kepada mereka, karena itu ada sebuah contoh kita untuk anak-anak tersebut. Assalamualaikum anak-anak, meskipun anaknya masih TK misalnya. Nah, membudayakan, ternyata ketika membudayakan salam, nggak hey guys, zaman sekarang kan kayak gitu sapaannya. Padahal assalamualaikum itu kan lebih bagus. Ada doa di sana. Orang yang mengucapkan pertama itu akan mendapatkan surga. Orang yang menjawabnya wajib. Mereka juga sama, akan mendapatkan pahala juga. Yang ke-17 adalah berwudu sebelum mandi besar atau mandi junub. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin mandi besar, maka beliau membasuh tangannya terlebih dahulu. Lalu berwudu seperti hendak sholat, kemudian memasukkan jemarinya ke air dan membasuh rambutnya dengan air. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuangkan air 3 ciduk ke kepalanya dengan menggunakan tangannya, lalu mengguyur semua bagian tubuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sini sebelum mandi besar, sebelum mandi junub, untuk wanita yang selesai haid, wajib untuk mandi besar. Laki-laki juga setelah mimpi basah, wajib untuk mandi besar. Itu kalian lakukan. Kalau untuk suami istri,
Nah, di sini kalau untuk suami istri juga setelah berhubungan suami istri mereka wajib untuk mandi besar atau mandi junub. Caranya seperti yang dilakukan dalam hadis ini adalah dengan membasuh tangan terlebih dahulu, lalu berwudu seperti hendak sholat. Kemudian memasukkan jemarinya ke air dan membasuh rambutnya dengan air. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan menuangkan air 3 ciduk ke kepala dengan menggunakannya lalu mengguyur semua bagian tubuhnya. Itu cara awalnya kita mandi junub. Selanjutnya membaca amin dengan suara keras saat menjadi makmum. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika imam membaca amin, maka kalian juga harus membaca amin. Karena barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan malaikat, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kaum salafus solih mengeraskan bacaan amin sehingga masjid bergemuruh. Ini sudah perbuatan sunnah yang sudah jarang dilakukan oleh kita. Selanjutnya yang ke-19 adalah mengeraskan suara saat membaca zikir setelah sholat. Di sini ketika zikir itu di pesantren-pesantren banyak yang diseragamkan untuk membaca zikir setelah sholat. Ada juga santrinya yang malah diam, tidak mengikuti, dan lama-lama akhirnya tertidur. Di dalam kisah Sahih Bukhari disebutkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mengeraskan suara dalam berzikir setelah orang-orang selesai melaksanakan sholat wajib telah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas juga mengatakan, aku mengetahui orang-orang telah selesai melaksanakan sholat karena mendengar zikir mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, disunahkan mengeraskan suara saat membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat. Sunnah ini tidak dilakukan di banyak masjid sehingga tidak dapat dibedakan apakah imam sudah salam atau belum. Karena suasananya sepi dan hening. Caranya adalah imam dan makmum mengeraskan bacaan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar secara sendiri-sendiri. Bukan satu komando dan satu suara. Adapun mengeraskan suara ketika berzikir dengan satu komando, satu suara dan dipimpin oleh imam, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah secara mutlak, ada yang memandang sunnah dengan syarat-syarat tertentu, dan ada pula yang mengatakan bahwa zikir berjamaah adalah perbuatan bid'ah. Jadi ini ada perbedaan pendapat, tapi bukan berarti harus menjadi sebuah pertengkaran. Tapi itu indahnya Islam dengan banyaknya organisasi yang menegakkan kalimat Allah. Yang ke-20 adalah membuat pembatas saat sedang sholat fardu atau sholat sunnah. Nah, di sini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika kalian hendak sholat maka buatlah pembatas di depannya dan majulah sedikit. Dan janganlah membiarkan seseorang lewat di depannya. Jika ada orang yang sengaja lewat di depannya, maka hendaknya ia menghalanginya karena orang itu adalah setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ini pembatas. Jadi kita kalau ada orang sholat ada pembatasnya, kita jangan melewati tengahnya, tapi depannya ada pembatasnya kan. Nah, sebelum pembatas itu boleh. Kalau ujung sajadah, kalau kita pembatasnya memakai sajadah, kita melewati ujungnya aja, jangan ke tengah sajadah seenaknya aja. Nah, ini jadi pembelajaran juga untuk kita ketika tempatnya mepet sekali, ada orang sedang sholat, ada sajadahnya yaitu. Makanya jangan sampai kita ketika sholat main di belakang tanpa pembatas, orang mau lewat susah, malah mempersulit orang juga. Nah, kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah menancapkan tombak di depannya lalu sholat di belakang tombak itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sunnah ini sering diabaikan, terutama saat melakukan sholat sunat. Mentang-mentang sholat sunat langsung takbiratul ihram aja. Padahal
tetap kita harus memberikan pembatas agar orang-orang leluasa lewat ke depan kita. Ini mana batasnya ya? Jangan sampai orang-orang bertanya seperti itu. Wahai saudaraku, jadilah orang yang diungkapkan oleh Abdurrahman bin Mahdi. Aku mendengar Sufyan berkata, tiada satu hadis pun yang sampai kepadaku kecuali aku mengamalkannya meskipun hanya sekali. Muslim bin Yasar mengatakan, aku pernah melakukan sholat dengan memakai sandal, padahal sholat tanpa sandal sangat mudah dilakukan. Aku melakukan itu hanya ingin menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Rajab menuturkan, orang yang beramal sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun amal itu sangat kecil, maka itu akan lebih baik daripada orang yang beramal tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia sangat bersungguh-sungguh. Demikianlah beberapa perbuatan sunnah sehari-hari yang sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan dan diamalkan oleh kita selaku muslim. Namun sunnah-sunnah tersebut justru seringkali kita tinggalkan dan kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan mempelajari 20 sunnah sehari-hari yang sudah mulai kita tinggalkan ini, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pembahasan akhlak di semester 5. Semoga banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membuat giroh Islam kita semakin muncul lagi, semakin dari hari ke hari, semakin hari semakin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.